Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fokus Raja Wirausaha dengan NIM 1717071. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas batubara saya dengan judul materi pengolahan dan pemanfaatan batubara dari sumber wilayah alam menuju energi dan industri. Yang pertama perlu kita ketahui batubara. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan yang mengalami proses penggambutan dan pembaturan. Untuk karakteristiknya dapat berupa coklat gelap, kayu untuk jenis beberapa jenis tertentu, dan kadar karbon yang tinggi. Sedangkan dan peran Indonesia memiliki potensi batu bara besar, terutama di daerah Kalimantan dan Sumatera. Untuk tahapan pengolahan batu bara, tahapan awal dapat berupa penambangan dan transportasi awal. Proses esensial untuk mengekstraksi batu bara dari tanah melibatkan penggalian dan pemindahan awal material dari proses penambangan. Kemudian ada penimbunan dan homogenisasi. Batu bara disimpan di stockpile dan dicampur secara strategis untuk menyeragamkan kualitas dan efisiensi. Kemudian ada pengolahan air asam. Kajian ini berfokus pada metode penanganan yang terbentuk dari oksida mineral sulfida untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian ada tahapan pengolahan batu bara. Itu proses reduksi ukuran crushing plant, mengurangi ukuran batuan besar menjadi fragmen kecil melalui pengajaran penggerusan. Ini penting untuk menyesuaikan batu bara dengan kebutuhan pasar dan proses selanjutnya. Tahapan crushing dan feeding menggunakan jaw crusher. Kemudian ada pengayakan atau sizing dan pemisahan. Proses mengelompokkan fraksi batu bara berdasarkan ukuran menggunakan ayakan getar memisahkan undersize dan oversize. Ayakan getar klasifikasi berdasarkan undersize dan oversize. Mungkin dapat lihat di sini adalah diagram untuk proses atau analisis produktivitas unit periode batu bara. Kemudian ada metode pencucian batu bara. Di sini adalah peningkatan kualitas batu bara. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan zat pengotor seperti sulfur dan meningkatkan kualitas batu bara sesuai standar pasar. Memperhatikan karakteristik batu bara, sistem sirkulasi air tertutup. Untuk teknik yang digunakan berupa flotasi dan change zone. Pengurangan impuritas dan mineral. Batu bara pasca penambangan mengandung banyak zat pengotor yang dapat menurunkan kualitas dan efisiensi penanganan. Impuritas meliputi inherent, sulit dipasangkan extraneous, lebih mudah dipasangkan melalui pencucian. Dampak peningkatan kualitas adalah optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan efisien kesesuaian dengan standar pasar global dan mendukung konservasi sumber batu bara. Dapat dilihat di sini untuk hasil pengujian karakteristik batu bara. Untuk metode yang digunakan bisa menggunakan XRD atau XRF. Ini ada beberapa foto sampel yang original sampel dan ini ada subsampelnya atau setelah kami atau dilakukan proses analisis. Kemudian adalah pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi. Untuk pemanfaatannya dapat dilakukan dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Untuk peran dalam ketahanan energi nasional, ini salah produsen batu bara terbesar dengan cadangan melimpah, menjadikannya pilihan strategis untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Kemudian adalah proses pembakaran batu bara di boiler. Dapat dilihat di sini untuk tahapan-tahapan prosesnya. Kemudian untuk pemanfaatan batu bara untuk industri lain. Batu bara dapat digunakan dalam industri semen. Karbon aktif dalam batu bara dapat digunakan untuk bahan bakar, baik itu produksi kokas, gasifikasi atau likuifaksi, dan industri kimia. Membahas dalam pengolahan batu bara dan pemanfaatan batu bara. Teknologi bersih batu bara adalah pengurangan dan efisiensi pembakaran.
Kemudian pengembangan konveksi batu bara. Proses mengubah batu bara padat menjadi bentuk lain yang lebih bernilai dan ramah lingkungan seperti klasifikasi, lab penelitian, dan produk turunan. Produk turunan sini dapat berupa material baru ataupun bahan kimia. Tantangan dan prospek untuk masa depan. Isu lingkungan untuk pengolahan batu bara, pemanasan global, polusi udara dan air, kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Untuk isu lingkungan dan emisi dapat kita tanggulangi dengan mematuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi ini dapat berupa Undang-Undang Lingkungan Hidup 2009, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Pensiun Bertahap (PLTU), belajar ada praktik transisi energi negara lain. Peran batu bara dalam transisi energi sangat signifikan. Batu bara tetap signifikan untuk kebutuhan energi nasional dengan potensi transplantasi untuk minyak dan pembangkit listrik. Mungkin untuk aku garis besarnya, proses ekstraksi dan pengolahan yang efisien, pemanfaatan multi sektor dan energi hingga industri kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Pentingnya inovasi untuk masa depan batu bara, pengembangan teknologi bersih dan berkelanjutan, diversifikasi penggunaan untuk nilai tambah, investasi pada R&D untuk efisiensi dan mitigasi dampak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.